Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Kita kembali lagi membahas soal-soal UTBK. Ya, persiapan kalian menghadapi UTBK tahun ini, kita akan bahas tentang soal penalaran matematika. Langsung saja ya, soal nomor 1 sampai dengan 3 gunakan bacaan berikut. Gambar di bawah adalah peta beberapa kecamatan di Kota Damai. Jarak kecamatan kota D ke C. Oke ya. Ini D ke C. Jaraknya adalah 40 km. Terdapat jalan tol berbentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan kota E dan C. Ini adalah jalan tol ya. Dan jalan tol lurus yang menghubungkan D dan F. Oke. D dan F ini jalan tol. C dan H itu juga jalan tol. Untuk mencapai satu kecamatan dari kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Oke ya. Kita akan langsung ke soal nomor 1. Tentukan jarak terpendek yang dapat ditempuh ketika mengendarai mobil dari kecamatan C ke kecamatan E. C ke E. C ke E. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan jalan tol, yaitu berbentuk seperempat lingkarannya. Nah, tadi kan D ke C itu jaraknya 40 km, kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi setiap kotak ini adalah mewakili 10 km. Nah, karena dia seperempat lingkaran, maka kini kita akan mencari jari-jarinya. Nah, ini jari-jarinya ya, Dek. Maka nanti jari-jarinya itu adalah 30. Ya, kita hitung langsung ya. Mencari panjang CE itu adalah seperempat keliling lingkaran 2 PR. Ya, maka nanti 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 adalah 2 setengah dikalikan pi, jari-jarinya itu adalah 30. Maka jawabannya adalah 15 pi. Nah, ini kalau menggunakan alternatif pakai itu ya. Pakai jalan tol ya. Nah, kalau misalkan dia tidak menggunakan jalan tol, bisa juga ya. Ini berarti jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau tanpa tol. Kalau tanpa tol, maka nanti jarak C ke E itu adalah 6 dikali dengan 10 ya. Karena setiap satu kotak itu 10 km, maka jaraknya 60 km. 60 dengan 15 pi itu lebih pendek ya. 15 pi-nya itu lebih pendek, maka lebih cepat menggunakan jalan tol seperti ini. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah C ya. Langsung menggunakan jalan tol ke sini itu adalah jarak terpendek. Lanjut ya, kita ke soal nomor 2. Andi mengendarai mobil dari kecamatan G ke kecamatan C, kecamatan G ke kecamatan C. Selanjutnya, ini ya, G ke C dengan melalui jalan tol. Pada saat yang sama, oke, kita melalui jalan tol ya, maka nanti G ke H terlebih dahulu, baru H ke C. Ini melalui jalan tol, HC-nya ya. Selanjutnya, Budi mengendarai motor dari kecamatan G menuju kecamatan C. Yang satu pakai mobil, yang satu pakainya motor. Nah, tanpa melalui jalan tol. Kalau tanpa melalui jalan tol, berarti bisa seperti ini, G ke C ya. Ini tanpa melalui jalan tol. Ini kalau pakai sepeda motor. Jika Andi dan Budi melintasi jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh Andi dan Budi. Kita akan cari ya pada saat Andi ya, berarti dia melalui jalan tol. Ini ya, berarti kan ini 10 tambah 10 itu adalah 20. 20 ditambah ini adalah sisi miring segitiga siku-siku ini ya. Nah, ini kita akan cari sisi miringnya. Ini adalah 10, di sini ada 20, maka nanti sisi miringnya adalah akar 20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya, 20 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Oke, maka nanti 20 ditambah 400 ditambah 100 yaitu akar 500. 500 itu adalah 100 dikalikan dengan 5 ya, Dek. Maka nanti 10 akar 5. Nah, ini yang dilalui Andi. Selanjutnya yang dilalui Budi, dia tanpa jalan tol. Maka kita jumlahkan saja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalikan 10 itu adalah 50. Ya, maka nanti selisihnya 50 dikurangi dengan
20 plus 10 akar 5. Oke, maka nanti 50 kurangi 20 itu adalah 30, min sama plus itu jadi min 30 min 10 akar 5 ya. Kayak gini. Oke, jawaban yang tepat mana? 30 dikurangi 10 akar 5. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Dedi mengendarai mobil dari kecamatan E menuju kecamatan C. Oke ya, dari kecamatan E menuju kecamatan C. Dengan melalui kecamatan H. Oh, dia melalui H dulu. Kecepatan rata-rata mobil pada saat di tol. Oke, kecepatan rata-rata mobil pada saat di tol itu adalah 75 km per jam. Sedangkan pada saat tanpa tol ya, kecepatan non tol itu adalah 40 km per jam. Nah, yang ditanya adalah waktu yang ditempuh tersingkat Dedi untuk mencapai kecamatan C melalui H ya. Oke, pada saat dia E ke C melalui H, maka jalan yang ditempuh adalah ini. Ini yang tanpa tol, selanjutnya dia melalui tol. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan mencari dulu ya waktu yang ditempuh itu yang tanpa tol ya. S itu rumusnya adalah V kalikan T, maka T adalah S dibagi V ya. Jaraknya berapa? 1, 2, 3 ya, maka nanti 30 dibagi dengan kecepatannya adalah yang non tol ya, kecepatannya adalah 40. Selanjutnya kita akan cari waktu yang ditempuh pada saat dia melalui tol. Rumusnya sama ya, itu adalah S dibagi V. Jaraknya berapa? Tadi H ke C yang sisi miring sudah ada ya, kita peroleh dari nomor 2. H ke C ini akar 500 atau 10 akar 5 ya. Maka nanti 10 akar 5 saya bagi dengan kecepatannya 75. Nah, waktu totalnya itu berapa Dek? Kita akan hitung waktu totalnya. Oke, maka nanti ini kita coret saja ya, 3/4 ditambah dengan 10 akar 5 per 75. Oke, kita sederhanakan dulu yang ini ya. Bagi 5 itu 2, bagi 5 itu adalah 15. 2/15. Saya sederhanakan 2/15 ya. 2/15. Oke, lalu kita samakan penyebutnya ya. Antara 15 dengan 14 itu penyebutnya adalah 60. 60 dibagi 4 itu 15. 15 dikalikan 3 itu adalah 45. 60 bagi 15 itu 60 dibagi 15 itu 4 kalikan 2 itu adalah 8 akar 5. Ini satuannya adalah jam. Nah, mintanya menit Dek, maka 1 jam itu kan 60 menit ya. Tinggal ininya kita coret, maka jawabannya 45 ditambah 8 akar 5 menit. Oke ya Dek ya, jawabannya adalah 45 ditambah 8 akar 5. Jawabannya A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 4 sampai dengan 5. Gunakan bacaan berikut. Sebuah gedung berbentuk balok ya. Sebuah gedung berbentuk balok mempunyai luas 216 meter persegi dengan tinggi gedung. Oh, berarti ini adalah saya anggap itu luas alas ya, mungkin ini soalnya kurang ya. Luas alasnya adalah 216 meter persegi, tinggi gedungnya adalah 4. Ya, ini luas alasnya. Luas alasnya itu adalah 216 meter persegi. Sekeliling tembok akan dipasang panel kayu berukuran 75 dikalikan 400 cm. Ya, ini berarti tingginya sama dengan tinggi gedung ya. Dipasang tanpa ada panel yang terpotong. Maksudnya kayak gini ya Dek, ini panel kayu nih, ini lebarnya adalah 75 cm, lalu ada panel kayu lagi lebarnya 75 cm. Nah, ini tanpa terpotong, artinya berarti rapat ya, ini 75 cm dan seterusnya mengelilingi gedung. Pertanyaannya, manakah ukuran lantai berikut yang mungkin? Lah, lantai kan tadi ukurannya 216 meter persegi. Lah, ukuran yang mungkin berarti adik tinggal kalikan saja ya Dek. 4 dikalikan 54 itu berapa? Adalah 216 meter persegi. Maka ini mungkin. Jika 1 betul, maka 3 betul ya kalau pilihan gandanya seperti ini. Nah, selanjutnya,
6 dikalikan 36 itu berapa Dek? 6 kali 6 itu 36. 3 kali 6 18 tambah 3 itu 21. Sama aja ya, 21 6 meter persegi, maka 2 juga bisa ukuran lantainya. Ini juga bisa ya. 12 dikalikan dengan 18 itu adalah 216. Jadi ukuran lantai semuanya mungkin untuk gedung tersebut. Jawabannya adalah poin E. Selanjutnya nomor 5. Jika harga sebuah panel kayu adalah 90.000, maka biaya minimum yang mungkin untuk memasang panel pada dinding ruang tersebut. Ini soal mengacu pada nomor 4 ya. Nah, tadi pada soal nomor 4 untuk ukuran lantai kan semuanya bisa ya, dapat ya, karena luas ukuran lantai semuanya adalah 216 meter persegi. Nah, tapi yang ditanya adalah biaya minimum. Oke, tadi kan kita lihat bahwa panel tersebut mengelilingi gedung. Kalau mengelilingi gedung berarti kita akan cari keliling ya. Keliling alas nih, kan sama aja mengelilingi alas. Kita cari kelilingnya terlebih dahulu ya. Pada saat menggunakan ukuran 4 dikalikan 54, maka nanti ukuran kelilingnya ya, kita akan mencari keliling lantai itu kan berarti 2 dikalikan panjang tambah lebar ya, maka nanti 2 dikalikan 4 ditambah 54 itu adalah 58. 2 kalikan 58 itu adalah 16, 116 meter. Nah, kita cek ya pada poin kedua. Jika menggunakan ukuran 6 kalikan 36, maka nanti kelilingnya adalah 2 dikalikan 6 tambah 36 itu adalah 42. Maka ukuran kelilingnya itu adalah 84 ya. Ini lebih kecil, maka ini kemungkinan bisa terpakai. Poin ketiga, pada ukuran 8 dikalikan 27. Nah, maka nanti kelilingnya kita dapat 2 dikali panjang tambah lebar. 8 ditambah 7 itu adalah 15, 35 ya. 35 kalikan 2 itu adalah 70 meter. Ini kelilingnya lebih kecil. Poin keempat, kita lihat pada saat ukurannya 12 kalikan 18. Maka nanti keliling gedungnya adalah 2 dikalikan 12 ditambah dengan 18. 2 dikali dengan 8 tambah 2 itu 10, maka ini 30. 2 kalikan 30 berapa Dek? 60 meter. Lah, inilah keliling yang paling sedikit. Jadi nanti membutuhkan panel lebih sedikit ya. Oke, setelah kelilingnya kita peroleh, kita akan mencari jumlah atau banyaknya panel, yang kita butuhkan untuk mengelilingi gedung. Nah, mencari banyaknya panel, itu kan kita butuh kelilingnya tuh 60 meter ya, 60 meter. Nah, setiap panel itu ukuran lebarnya tuh 75 cm. Nah, maka nanti 75 cm. Berarti yang atas saya buat menjadi senti ya. Meter ke senti itu dikali dengan 100 ya. Makanya kalikan kayak gini. Nah, ini senti. Nah, satuannya sudah sama ya. 6000 dibagi 75 itu adalah 80. Nah, berarti panel yang dibutuhkan itu adalah 80 panel. Maka nanti biayanya kita peroleh ya, 80 panel. Setiap panel itu harganya adalah 90.000. 8 dikalikan 9 itu adalah 72. Nolnya kita tambah 4 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah 7.200.000. Oke, jawabannya adalah B. Semoga kalian paham ya Dek ya. Kita akan kembali lagi di video makin privat lainnya. Assalamualaikum.